Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Realin Handika Ratri SPMM, dosen dari Manajemen Keuangan, akan membahas tentang pertemuan kita yang kedua, yaitu sumber-sumber penawaran modal, yang disusun oleh saya sendiri, Realin Handika Ratri SPMM, di mana sebagai buku ajarnya atau acuannya yaitu dari buku Bambang Rianto dari Dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi keempat. Nah, sumber penawaran ini ada menurut asalnya, di mana sumber penawaran menurut asalnya itu ada dari sumber intern atau internal source, yaitu modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Jadi, yang dimaksud di sini dihasilkan dalam perusahaan itu berarti dalam bentuk kas, seperti itu ya, dalam bentuk aset. Sedangkan kalau sumber ekstern atau external source, yaitu perusahaan modalnya itu yang berasal dari luar. Misalkan kayak adanya pinjaman kredit, seperti itu ya. Terus kita lanjut ke adanya sumber penawaran menurut asalnya itu ada dari supplier, ada dari bank, dan pasar modal sebagai sumber ekstern utama. Lanjut, untuk sumber intern atau internal source, ini yang tadi saya sebutkan adalah laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan besarnya tergantung dividen polisi dan plowing back polisi atau penanaman kembali. Plowback hendaknya dijalankan selama dapat diinvestasikan dengan rate of return yang lebih tinggi daripada cost of capitalnya. Plowback hendaknya dapat menjadi persiapan menghadapi kondisi darurat atau untuk ekspansi. Jadi di sini untuk laba ditahan itu sebagai salah satu contohnya, misalkan ya teman-teman memiliki perusahaan, nah perusahaan ini dapat laba sebesar 100 juta gitu. Dari 100 juta ini yang dipakai untuk produksi hanya 50 juta. Nah, 50 jutanya lagi itu apa? Nah, itu yang disebut dengan laba ditahan, seperti itu. Lalu sumber intern yang lain itu ada depresiasi. Depresiasi ini merupakan nilai yang dihitung tergantung metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Jadi sementara waktu sebelum akumulasi, depresiasi dimanfaatkan untuk menggantikan aktiva tetap, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut. Jadi depresiasi ini digunakan perusahaan tergantung kebijakannya. Di sini sebagai contoh misalkan kayak aktiva tetap gitu ya, kalau untuk depresiasi. Lalu ada sumber ekstern yang berasal dari luar, itu ada dari modal asing dan modal sendiri. Kalau modal sendiri seperti kreditur ya, kita pinjaman gitu. Terus kalau ada modal sendiri, di sini ada pemilik dan serta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Jadi kalau modal sendiri itu kayak dari stakeholder seperti itu yang punya saham gitu ya. Nah, ini perbedaannya nih teman-teman, bisa lihat sendiri ada modal asing dan modal sendiri. Kalau modal asing, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Lalu ada modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Lalu modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan dan kerugian. Lalu modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. Dan yang kelima ada modal yang dijamin modal yang mempunyai hak didahulukan atau hak preferen sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Sedangkan kalau modal sendiri itu perbedaannya dia modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Jadi dia mementingkan perusahaannya. Terus modal yang dengan kekuasaan yang dapat mempengaruhi politik perusahaan, jadi dia berpengaruh karena kan di sini orang internal ya, orang dalamnya ibaratnya gitu. Terus ada modal yang mempunyai hak atas melaba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing,
Lalu dia modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Karena ini modal sendiri jadi nggak ada waktunya, mau 10 tahun, mau 20 tahun, itu panjang sekali. Sedangkan kalau modal asing, karena kita terikat oleh pemberi modal kita, karena kita di sini jadi peminjam modal. Nah, ini kan kalau modal asing tentu ada jangka waktu. Terus yang kelima, modal sendiri itu modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal asing di dalam likuidasi. Seperti itu perbedaannya. Jadi teman-teman bisa googling di internet lagi agar bisa lebih paham. Nah, ada supplier, ada bank dan pasar modal. Jadi selain dari modal internal dan modal eksternal, modal juga bisa didapat dari supplier, dari bank dan pasar modal. Kalau supplier sendiri, dana dalam bentuk penjualan barang secara kredit gitu ya. Misalkan teman-teman di sini suppliernya atau menjual mesin gitu ya, penjual mesin. Nah, kita beli mesinnya itu dengan pembayaran 5 sampai 10 tahun gitu ya. Nah, ini disebut dikatakan supplier karena kita membeli mesin dengan jangka waktu gitu, dengan kredit dicicil ibaratnya kayak gitu. Terus ada dari bank. Bank ini lembaga keuangan yang punya tugas memberikan kredit, dana dalam bentuk kredit. Jadi kalau misalnya tadi supplier, lebih ke kita kreditnya lebih ke yang sesuai kita butuhkan. Misalkan kita butuh buat mesin, kita berarti cari yang pemasok mesin. Kita beli di suppliernya. Tapi kalau bank, kita bisa buat pembangunan gedung, kita juga bisa buat produksi, pokoknya banyak hal gitu ya. Yang penting untuk pengembangan modal kita. Lalu bisa juga dari pasar modal, di sini lebih ke saham, tempat mempertemukan pemodal dan emiten atau pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas atau intermediary. Jadi misalkan nih ya teman-teman, perusahaan teman-teman udah go public gitu ya, udah dimilikin sama orang-orang. Nah, udah TBK kan. Nah, dia di sini pemilik sahamnya banyak kan otomatis. Nah, kita menunggu adanya penjualan saham gitu ya, atau enggak ada yang beli saham kita. Nah, itu masuk ke pasar modal. Jadi misalkan ketika ada yang beli saham kita, otomatis kita akan menerima modal. Nah, ini disebut dengan pembelian modal dari pasar modal, seperti itu. Lalu ada sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. Kalau tadi menurut asalnya, dan kalau ini menurut cara terjadinya. Cara terjadinya ada dalam bentuk tabungan, ada bentuk penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank, lalu ada intensifikasi penggunaan uang. Kalau tabungan di sini pendapatan yang tidak dikonsumir, lalu digunakan untuk kepentingan konsumen, seperti itu. Lalu ada penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank, di mana penciptaan di sini berarti penciptaan penawaran modal, yaitu penciptaan uang giral melalui bank atau bank-bank dagang, serta ada juga tentang intensifikasi penggunaan uang di sini dilakukan oleh bank dengan cara meminjamkan kembali uang-uang yang disimpan masyarakat di bank. Jadi kalau tabungan di sini pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, tapi kalau penciptaan kredit oleh bank ini berarti si bank dia menciptakan uang di mana uangnya itu bisa digunakan untuk modal. Lalu kalau untuk intensifikasi di sini juga dilakukan oleh bank, dia meminjamkan kembali uang yang disimpan masyarakat di bank. Jadi kalau intensifikasi penggunaan uang ini, misalkan perusahaan A punya modal 1M gitu ya, dia 1M itu pengen dijadiin deposito atau pengen dijadiin tabungan di bank tersebut. Nah, sama bank diolah dari 1M itu dijadikan buat modal si perusahaan B yang bakal ngambil kredit modal gitu ya, yang bakal dapat ngambil kredit untuk membeli gedung baru misalkan kayak gitu. Nah, itu disebut dengan intensifikasi penggunaan uang. Lalu ada cara pemindahan modal. Di sini ada pemindahan secara langsung atau pemindahan secara tidak langsung. Kalau pemindahan langsung berarti pemindahan di mana pembentuk modal langsung memberikan modal yang dibentuknya kepada perusahaan atau pihak yang membutuhkan. Jadi si pemilik modal atau pembentuk modal ini dia ngasihnya langsung ke yang membutuhkan. Tapi kalau pemindahan secara tidak langsung
Berarti cara pemindahan di mana pembentuk modal tidak secara langsung memberikan modalnya kepada perusahaan yang membutuhkan, melainkan melalui suatu lembaga kredit, misalnya dari bank, dari leasing, kayak gitu. Jadi bedanya kalau misalnya langsung, misalnya perusahaan A tahu nih kalau misalnya perusahaan B memberikan proposal kalau dia tuh mau bangkrut gitu. Nah, jadi perusahaan A memberikan modal secara langsung. Tapi kalau misalkan secara tidak langsung mungkin kayak tadi ya intensifikasi uang itu, jadi si A butuh modal, dia datang ke bank atau datang ke leasing gitu atau datang ke finance gitu ya. Nah, dia lalu finance memberikan, padahal si bank atau finance itu dapat uang juga dari si penanam modal, kayak yang punya deposito, terus kayak yang punya giro. Nah, itu disebut dengan pemindahan secara tidak langsung. Oke, teman-teman, thank you. Mungkin intinya kalau untuk apa namanya, intinya, jadi teman-teman di sini dapat mengambil kesimpulan kalau modal itu, didapat dari 2 tadi, ada dari asalnya dan dari, sumbernya. Kalau yang untuk, asalnya tadi teman-teman ada eksternal, ada internal, dan ada juga dari supplier, bank, atau pasar modal. Tapi kalau untuk berdasarkan, cara terjadinya, berdasarkan cara terjadinya berarti dari tabungan tadi, terus jadi penciptaan uang, atau juga bisa jadi dengan intensifikasi penggunaan uang. Selain teman-teman memahami sumber-sumber modal dari asalnya dan dari cara terjadinya, teman-teman juga tadi sudah belajar cara pemindahan modal, di mana pemindahan modal dilakukan bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kita sampai ketemu minggu depan lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.